Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Mulyani dari Prodi S1 Manajemen kelas D. Kali ini saya bersama Rika Lediani akan membahas generasi startup di era 2023 sampai 2050. Ada beberapa poin yang akan kami bahas dan masing-masing poin tersebut telah kami bagi. Pertama, di era 2023 sampai 2050, perkembangan teknologi dan perubahan sosial akan terus mengubah lanskap bisnis dan menciptakan peluang baru bagi startup. Berikut adalah beberapa tren diperkirakan akan mendominasi industri startup selama periode ini. Baik, ada beberapa contoh yang akan saya bahas. Pertama, kecerdasan buatan AI atau automasi. Yang kedua, mobilitas dan transportasi berbasis teknologi. Yang ketiga, teknologi kesehatan digital. Yang keempat, energi terbarukan dan keberlanjutan. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan inovasi dalam era ini akan memungkinkan startup untuk menghadirkan solusi yang lebih cerdas, efisien, dan berdampak besar bagi masyarakat global. Namun, tantangan seperti regulasi, privasi data, keamanan cyber juga harus diatasi agar potensi tren ini diwujudkan dengan sukses. Oke, selanjutnya seperti apa sih leadership dalam dunia startup untuk menuju 2050 ini? Jadi, kepemimpinan dalam dunia startup akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam menuju era 2050 ini. Para pemimpin startup harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, regulasi, serta dinamika pasar yang terus berubah. Oke, pertama, pimpinan startup harus memiliki visi jangka panjang yang kuat tentang arah perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan startup juga harus mampu menghadapi tantangan dan kegagalan dengan ketangguhan. Yang ketiga, pimpinan startup juga harus dapat membangun tim yang beragam dan kuat. Yang keempat, di era 2050, keberlanjutan dan dampak sosial akan menjadi fokus utama bisnis. Pimpinan startup harus bertanggung jawab secara sosial. Yang kelima, kepemimpinan startup harus memahami pentingnya teknologi dan terus mengikuti perkembangannya. Yang keenam, pimpinan startup juga harus menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh, di era 2050, perubahan akan semakin cepat, tidak terduga. Kepemimpinan startup harus memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat. Yang kedelapan, pimpinan startup juga harus berani mengambil resiko dan mengambil inisiatif. Yang terakhir, kepemimpinan yang kuat adalah mereka yang mampu menginspirasi dan memotivasi tim. Oke, selanjutnya, bagaimana sih membangun produk startup di tahun 2023 sampai 2050? Oke, membangun produk startup di era 2023 sampai 2050 akan memerlukan inovasi, kesabaran terhadap teknologi keberlanjutan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Pimpinan startup harus selalu berpikir ke depan, memahami kebutuhan pasar yang berubah, dan berkomitmen untuk menciptakan produk yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah dan pertimbangan penting dalam membangun produk startup akan dijelaskan oleh Rika Lediani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Lediani dari Prodi S1 Manajemen kelas D. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan pertimbangan penting dalam membangun produk startup. Pertama, riset pasar yang mendalam. Pahami dengan baik kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh target pasar Anda. Kedua, inovasi dan kecerdasan buatan. Memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan pengalaman pengguna dan menganalisis data yang kompleks untuk mendapatkan wawasan berharga. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang unggul. Maksudnya adalah fokus pada desain yang intuitif, antarmuka yang menarik, dan responsivitas untuk memastikan pengguna merasa puas dan terlibat dengan produk Anda. Keempat, sumber daya teknologi yang canggih.
yaitu koneksi 5G, cloud computing, Internet of Things, dan kecerdasan buatan akan menjadi dasar bagi produk yang inovatif dan efisien. Kelima, berkelanjutan dan dampak sosial, yaitu dalam era yang semakin peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, produk yang berfokus pada berkelanjutan dan dampak positif akan lebih dihargai oleh konsumen. Yang keenam, ada keamanan cyber dan privasi data. Kehilangan data atau serangan siber dapat merusak reputasi perusahaan Anda. Pastikan sistem dan data pelanggan Anda terlindungi dengan baik. Selanjutnya, jangkauan konsumen startup. Jangkauan konsumen merupakan salah satu faktor penting bagi kesuksesan startup. Membangun jangkauan konsumen yang luas dapat membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang cepat dan meraih pangan pasar yang luas. Meningkatkan jangkauan konsumen merupakan proses yang memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dengan kombinasi strategi pemasaran, teknologi, dan fokus pada kepuasan pelanggan, startup dapat mencapai tujuan untuk menjangkau konsumen lebih luas dan meraih keberhasilan dalam pasar yang semakin kompetitif. Berikutnya ada pendanaan startup. Pendanaan atau funding adalah aspek kritis yang perjalanan sebuah startup. Mencari dan mengamankan pendanaan yang memadai adalah langkah penting untuk memungkinkan pertumbuhan, perkembangan produk, dan ekstensi perusahaan. Lalu bagaimana sih cara startup untuk mendapatkan pendanaan? Oke, pendanaan yang pertama ada pendanaan awal atau bootstrapping. Bootstrapping adalah pendanaan awal yang berasal dari sumber internal seperti tabungan pribadi, pinjaman dari keluarga atau teman, atau pendapatan awal dari penjualan produk atau layanan. Kedua, pendanaan dari venture capital atau VC dalam perusahaan investasi yang menyediakan dana bagi startup yang telah menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, ada pendanaan crowdfunding, adalah cara untuk mengumpulkan dana dari sejumlah orang atau investor melalui platform online. Startup mengajukan proyek atau kampanye dan individu dapat berkontribusi dengan jumlah tertentu. Yang kelima, ada pendanaan strategis dan kemitraan. Pendanaan dapat berasal dari mitra strategis atau perusahaan yang tertarik dengan produk atau layanan startup yang ingin berinvestasi dalam hubungan jangka panjang. Keenam, ada pendanaan dari institusi keuangan. Beberapa startup dapat memperoleh pendanaan dari bank atau lembaga keuangan melalui pinjaman atau kredit usaha. Lalu, apa aspek penting rekrutmen membangun perusahaan di 2050? Rekrutmen untuk membangun perusahaan di tahun 2050 akan menghadapi tantangan dan perubahan yang signifikan akibat perkembangan teknologi, perubahan demografis, serta dinamika pasar yang terus berubah. Ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam rekrutmen di tahun 2050. Pertama, kualifikasi dan keterampilan yang berbeda. Rekrutmen harus memprioritaskan pencarian untuk individu dengan pengetahuan di bidang teknologi AI, analitik data, dan keahlian digital lainnya. Kedua, perubahan pendidikan dan pelatihan. Rekrutmen harus melihat pada individu yang memiliki pendidikan dan pelatihan teknik terkini yang relevan dengan tuntunan pekerjaan di era 2050. Ketiga, kreativitas dan inovasi. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan perlu mencari individu yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan dan menciptakan solusi yang unik. Keempat, kemampuan beradaptasi. Dalam era yang cepat berubah, rekrutmen harus fokus pada individu yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan perubahan dan siap menghadapi tantangan baru. Kelima, keterlibatan dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan harus mencari individu yang terlibat dan memiliki minat keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Keenam, koneksi dan jaringan profesional. Rekrutmen harus mencari individu yang memiliki jaringan luas dan hubungan yang baik di industri mereka.
Ketujuh, teknologi rekrutmen. Penggunaan kecerdasan buatan, analitik data, dan platform rekrutmen yang canggih akan membantu perusahaan menemukan kandidat yang tepat dengan lebih efisien. Kedelapan, ada etika dan kebijakan rekrutmen. Dalam era yang semakin berkembang secara teknologi, etika dan kebijakan rekrutmen yang baik akan menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan, kesempatan, dan menghadiri bias dalam proses seleksi karyawan. Selanjutnya mengenai scaling perusahaan. Perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Scaling perusahaan adalah proses ekspansi yang bertujuan untuk mengubah perusahaan dari skala kecil menjadi skala besar dan lebih kompleks dengan meningkatkan pendapatan, pangan pasar, dan jangkauan bisnis. Scaling perusahaan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Scaling perusahaan dari skala kecil menjadi besar adalah proses menantang, dan keberhasilannya memerlukan strategi yang matang dan eksekusi yang baik. Penting untuk memiliki rancangan bisnis yang jelas, tim yang kuat, dan komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang terus berubah. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai generasi startup di era 2023-2050. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.